Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Sindo News 5. Pemirsa, Indonesia bersama sejumlah negara muslim menyatakan telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini dinilai sebagai upaya keterlibatan langsung dalam proses perdamaian Gaza, namun juga menyampaikan berbagai risiko diplomatik dan juga politik. Beberapa pakar hubungan internasional mengingatkan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam keikutsertaan tersebut. Mekanisme BOP merupakan inisiatif Amerika Serikat dan Israel yang tidak sepenuhnya melibatkan elemen Palestina. Termasuk otoritas Palestina, kondisi ini dinilai beresiko memarginalkan kepentingan Palestina dalam proses rekonstruksi dan perdamaian. Broto menilai Indonesia sebenarnya bisa berperan strategis dengan mendorong perluasan mekanisme BOP agar lebih inklusif, terutama dengan merangkul pihak-pihak Palestina dan juga negara-negara yang kritis terhadap lembaga tersebut. Namun ia juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan opini publik dalam negeri, mengingat sejumlah survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak solusi dua negara. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam BOP dinilai akan membawa konsekuensi, termasuk kemungkinan kontribusi pada pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF). Pemerintah harus menunjuk perwakilan yang kompeten dan juga memahami kompleksitas konflik Palestina agar Indonesia tidak sekedar menjadi alat politik Amerika Serikat dalam mekanisme ekstra PBB tersebut. Pemirsa, diguyur hujan deras sejumlah ruas jalan di Jakarta Barat terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas tersendat dan sebagian kendaraan motor alami mati mesin. Ruas jalan raya Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 40 cm. Akibat banjir, arus lalu lintas dari Srengseng menuju Kebonjeruk dan Joglo tersendat. Polisi pun diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Meski dikepung banjir, kendaraan roda 2 maupun 4 tetap menerobos genangan air. Sebagian motor yang nekat menerobos banjir alami mati mesin. Banjir setinggi 30 cm merendam Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada kilometer 11. Imbasnya kendaraan terpaksa memperlambat laju kendaraan saat nekat menerobos banjir. Banjir juga mengepung flyover Pesing, Jakarta Barat. Kendaraan roda 2 terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang sengketa informasi publik tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi bersama Leoni, Lydia, Lukas, Luarso, dan Herbat. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadiri pihak dari penggugat dan tergugat. Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan adalah KPU Surakarta, KPU Jakarta, dan KPU RI. Selain itu, pihak Polda Metro Jaya juga dihadirkan sebagai saksi. Dalam sidang tersebut, majelis sidang mempertanyakan pernyataan KPU yang menyebut salinan ijazah Jokowi sempat ditampilkan di website KPU. Terkait hal itu, pihak KPU membenarkan pihaknya sempat menampilkan salinan ijazah Jokowi di website resmi tanpa adanya sensor. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Sidang lanjutan ini digelar untuk mendalami dakwaan jaksa penuntut umum terkait peran terdakwa dalam pengaturan impor dan pengolahan minyak yang diduga merugikan keuangan negara. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan saksi untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa. Namun sejumlah nama besar yang sebelumnya dijadwalkan hadir sebagai saksi belum tampak di ruang sidang. Absennya sejumlah saksi kunci ini menjadi sorotan. Sementara jaksa menegaskan pemanggilan akan kembali dilakukan pada sidang berikutnya. Jaksa penuntut umum menyebut kasus ini berkaitan dengan praktik tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga menyebabkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar. Proses pembuktian terus dilakukan melalui keterangan saksi dan juga dokumen untuk mengungkap rantai keputusan dan juga keuntungan yang diduga dinikmati pihak-pihak terkait. Sementara itu terdakwa melalui tim penasehat hukum yang menegaskan akan menghadapi proses hukum dan meminta majelis hakim untuk menilai perkara berdasarkan fakta persidangan. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan di tengah perhatian publik terhadap salah satu kasus korupsi terbesar di sektor energi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss setelah menyampaikan pidato keras yang menyasar isu perdagangan global dan juga keamanan. Kemudian peran lembaga internasional, pernyataan Trump dinilai menyimpang dari nada diplomatik yang selama ini menjadi ciri forum elit tahunan tersebut. Dalam pidatonya, Trump menegaskan kebijakan Amerika yang akan kembali menjadi landasan utama hubungan ekonomi dan juga politik luar negeri Amerika Serikat. Ia mengkritik keras mekanisme multilateral yang dinilai merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat, termasuk perjanjian perdagangan dan forum internasional yang dianggap tidak adil. Reaksi peserta Davos pun terbelah. Sejumlah pemimpin dunia dan juga tokoh bisnis menilai pernyataan Trump berpotensi memperdalam ketegangan global di tengah kondisi ekonomi dunia yang rapuh. Namun sebagian lainnya menyebut sikap Trump mencerminkan realitas politik global yang kian transaksional dan menantang tatanan lama. Pidato Trump ini menjadi salah satu momen paling disorot di Davos tahun ini, sekaligus menegaskan bahwa forum tersebut tidak lagi sekedar ajang diskusi ekonomi, melainkan panggung pertarungan gagasan dan juga kepentingan politik global. Pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi. Dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Kevin Pakar, sampai jumpa.